Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Sahrani Muhtar El Mamadi. Saya mengajar mata pelajaran konsentrasi akuntansi elemen siklus akuntansi perusahaan dagang fase F di SMK Negeri 4 Jember, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 program studi pendidikan akuntansi dan keuangan lembaga di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nama peserta 201698447685. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 4 Jember. Penerapan model Discovery Learning, metode tutor sebaya dengan materi melakukan entry data dokumen transaksi perusahaan dagang pada jurnal khusus. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah berdoa? Belum. Berdoa dulu. Persiapan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Adelia, Aditya, Amelia Agustina, Ananova, Anandia, Farah, Aura, Febrian. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari yaitu mencatat data dokumen transaksi perusahaan dagang pada jurnal khusus ya. Kalau sebelumnya di kelas 10 kalian mempelajari tentang perusahaan dagang, di sini ada sedikit perbedaan antara jurnal perusahaan jasa dan dagang ya. Nanti kamu pelajari lebih jauh apa perbedaannya dan bagaimana pencatatannya. Tujuan dari pembelajaran kali ini, nanti setelah kalian melakukan sebuah proses diskusi di kelompoknya, yang pertama kalian harus bisa menjelaskan jurnal khusus yang digunakan perusahaan dagang dengan benar. Kemudian yang kedua, bagaimana mencatat dokumen transaksi pada jurnal khusus tadi ya. Hanya dua tujuan yang harus kamu capai nanti. Kemudian untuk penilaian, seperti biasa penilaian pada pembelajaran ada 3 hal yang harus saya nilai. Yang pertama mengenai sikap kalian, yaitu sikap ketika kalian berdiskusi. Kemudian mengenai pengetahuan kognitifnya. Di sini nanti kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda melalui kuisis, dan yang ketiga adalah tentang keterampilan, yaitu unjuk kerja di lembaga kerja ya, yang akan saya bagikan nanti. Untuk sikap, apa saja rubriknya? Seperti ini rubriknya. Ada 4 kriteria: kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Kriterianya dikatakan kurang baik jika nggak ada sama sekali usaha. Yang kedua, cukup baik jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerja sama. Baik, sudah ada. Yang terakhir, sangat kalau sudah konsisten melakukan kerjasama di kelompoknya untuk mencapai tujuan. Ini rubriknya. Ya. Sebelum untuk bisa mempelajari ini ada beberapa komponen kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama, kalian harus paham tentang jenis-jenis akun dan saldo normalnya. Kemudian kalian sudah paham tentang persamaan dasar akuntansi.
Kemudian kalian harus sudah paham tentang dokumen-dokumen transaksi yang dipakai di bidang dagang. Ya. Oke, kita lakukan dulu sebuah persepsi atau assessment diagnosis awal sebelum mempelajari materi yang lebih jauh. Sebutkan kelompok akun dan namanya. Ada aset, ada di debit, liabilitas, di kredit, ekuitas, di kredit, pendapatan, di kredit, beban di debit, dan seterusnya. Oke, semua sudah bisa. Kemudian yang kedua, penyerahan kendaraan sebagai saldo awal. Ada kendaraan di debit, modal di kredit. Ya, kendaraan di debit, modal di debit. Jadi kalau modal bertambah itu ada di sisi kredit, kendaraan itu aset ada di sisi debit kalau bertambah. Kemudian yang ketiga, pembayaran gaji akan mempengaruhi akun apa saja? Ada beban gaji dan akun kas. Kalau secara jurnal seperti ini, tapi kalau tentang persamaan dasar pembayaran gaji itu yang dipengaruhi adalah kas dan modal atau ekuitas. Ini kalau persamaan dasar. Kemudian rumus persamaan dasar adalah aset ditambah sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kemudian oke, sudah bisa semua. Kelompok akun nominal, pendapatan dan beban. Jadi akun nominal itu akun yang membentuk laba rugi ya. Dan setiap tahun akan ditutup pada ekuitasnya. Kalau privé termasuk nominal bukan? Jurnal umum itu bisa dipakai, tapi hanya untuk perusahaan yang dengan jumlah transaksi yang sedikit atau perusahaan yang kecil. Itu masih memungkinkan hanya menggunakan satu jurnal umum. Tapi ketika perusahaan itu sudah semakin berkembang, semakin besar, masih efektif kan nanti pakai jurnal umum. Nah, kalau sudah seperti apa jurnalnya dan bagaimana formatnya? Ini yang akan kamu pelajari nanti di materi ini. Ya. Karena secara apa ya? Format jurnal khusus itu nggak ada yang baku. Tergantung dari kebutuhan yang ada. Oke. Jadi nanti kalian setelah belajar ini bisa menentukan bagaimana seharusnya membuat sebuah format jurnal khusus agar sesuai dengan kebijakan perusahaannya. Silakan, ini adalah materi untuk kalian diskusikan untuk mencari sebuah data, mencari informasi bagaimana menyusun jurnal, membuat jurnal khusus dan bagaimana mencatat dokumennya. Apa itu jurnal apa? Oh iya, ini ya dari
Sudah bisa diakhiri proses diskusinya? Yang selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti saya harap ketika temanmu di presentasi kalian menyimak dan siapkan pertanyaannya ya. Monggo Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu jurnal khusus perusahaan dagang. Untuk pertama-tama, apa itu sih jurnal? Jurnal itu catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Untuk jenis-jenis jurnal, macam-macam jurnal ada 5, yaitu 1. Sales jurnal. Sales jurnal, purchase jurnal, cash receipt jurnal, cash disbursement jurnal, general jurnal. Nah, sales jurnal itu adalah jurnal penjualan secara kredit. Begitu. Jadi seluruh penjualan secara kredit itu dimasukkan ke sales jurnal. Lalu yang kedua ada purchase jurnal. Purchase jurnal itu adalah jurnal pembelian secara kredit. Jadi semua pembelian yang secara kredit dimasukkan ke purchase jurnal. Lalu ada cash receipt jurnal. Cash receipt jurnal ini adalah jurnal penerimaan kas. Entah itu dari penjualan secara debit, secara tunai, atau bisa penerimaan pelunasan piutang. Begitu. Jadi semua yang kita dapat selama semua penerimaan kas itu masuk ke penerimaan kas. Lalu yang keempat ada cash disbursement journal. Itu adalah jurnal pengeluaran kas. Bisa dari pembelian kan otomatis kita mengeluarkan uang. Jadi dicatat di jurnal pengeluaran kas. Dan juga bisa membayar hutang perusahaan seperti itu. Lalu yang kelima ada jurnal memorial. Jurnal memorial ini mencatat transaksi-transaksi yang tidak dicatat di 4 jurnal tadi. Misalnya retur. Ya, betul. Lalu ada petty cash, itu kas kecil, jurnal kas kecil. Itu ya seperti itu. Lalu untuk syarat penyerahan itu ada 2, FOB destination point dan FOB shipping point. Untuk FOB destination point itu biaya ongkir? Biaya perjalanannya itu ditanggung oleh penjual. Sedangkan untuk FOB shipping point itu ditanggung oleh pembeli. Seperti yang kita ketahui COD, ya di Shopee itu kan ongkirnya kita yang bayar, seperti itu. Tuh, sekian. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya. Nggak ada pertanyaan, Rek? Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tanya yang kemarin nih. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan dipaksakan ada. Eka mau tanya, Eka? Oke, saya izin bertanya, untuk jurnal khusus ini kan perlu dibuat dalam rangkaian proses akuntansi perusahaan. Itu alasannya apa? Terus juga menurut kalian fungsi dari pembuatan jurnal khusus ini dalam proses pembukuan perusahaan dagang itu apa? Sudah, boleh dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu. Kan kalau jurnal biasa kayak perusahaan biasa kan sama. Atau mungkin sebelum Mbak yang di depan, Mbak Nabila ya menjawab, mungkin yang lain bisa menjawab dulu pertanyaan dari Mbak Eka ya.
Dari Mbak Eka itu fungsi dari jurnal khusus ya? Di Perusahaan dagang. perusahaan dagang. Oke. Ada yang bisa menjawab? Atau Mbak Nabila? Ya, jadi fungsi jurnal khusus di perusahaan dagang itu agar mempermudah pencatatan. Kan sudah apa? Iya, karena dari perusahaan dagang kan banyak transaksi. Jadi sudah dikelompokkan sesuai kayak pembelian kredit, penjualan kredit seperti itu. Asik. Yang dimana nantinya untuk mempermudah perusahaan tersebut kan, kalau perusahaan jasa itu satu jurnal kan, karena ya memang tidak ada pembelian kredit, penjualan kredit seperti itu. Gimana Mbak Eka? Ya itu sepemahaman saya. Mungkin ada yang mau menambahkan kalau Ada yang penjelasan berpendapat saya lain? ada yang salah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan jasa kan biasanya kita hanya menggunakan jurnal umum ya, jurnal secara umum karena transaksinya memang belum banyak. Dan kita harus menuliskan nama-nama akunnya satu-satu. Sedangkan di perusahaan dagang ini pembelian dan juga transaksi-transaksinya itu nominalnya lumayan besar dan juga akun-akunnya menggunakan cukup banyak. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, maka dibuatlah yang namanya jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu sudah dikelompokkan lah, ada yang jurnal pengeluaran kas, akun-akunnya biasa yang digunakan, yang biasa digunakan sering atau berulang kali, itu apa saja dituliskan. Lalu ada jurnal pembelian yang khusus untuk adalah di perusahaan dagang, dan juga jurnal penjualan yang khusus juga untuk untuk perusahaan dagang. Jadi memang sudah dikhususkan supaya mempermudah dan juga meminimalisir adanya kesalahan seperti itu. Apa sudah jelas? Sudah? Pertanyaan lagi? Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Mungkin saya sedikit meluruskan ya. Kalau kaitan dengan jurnal khusus fungsinya, tadi dijelaskan teman-teman kalian adalah untuk memudahkan. Kenapa memudahkan? Karena di perusahaan dagang itu transaksinya kompleks dan ada transaksi yang sering terjadi. Ya, karena sering daripada nulis bolak-balik, maka dibuatlah satu kolom khusus untuk mencatat satu transaksi yang paling sering terjadi. Penjualan barang dagang itu kan selalu pembelian barang dagang. Daripada bolak-balik nulis, akhirnya dibuatlah kolom khusus untuk mencatat transaksi tersebut. Jadi kuncinya adalah memudahkan dan agar lebih meminimalkan kesalahan juga. Jadi itu Mbak ya. Jadi saya perlu garis bawahi, pembuatan format kolom-kolom jurnal khusus adalah berdasarkan frekuensi transaksi, sering terjadi atau tidak. Kalau transaksi itu sering terjadi, maka dibuatlah kolom khususnya. Jadi itu jurnal khusus. Ya? Yang lainnya paham ya? Oke. Kita uji kepahaman kalian. Kita sedikit bermain di kuisis.
Jadi saya minta lakukan sebuah refleksi dari kegiatan. Jadi saya minta lakukan sebuah refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi nanti dari hasil refleksi ini mungkin bisa jadi catatan untuk saya, perbaikan selanjutnya di pembelajaran untuk materi yang akan datang. Tolong isikan dengan sejujur-jujurnya ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang pencatatan dokumen di buku pembantunya. Jadi ada 3 materi, ada buku pembantu piutang, hutang, dan persediaan. Tolong kalian persiapkan materinya di rumah dengan baik, silahkan belajar dulu. Nanti di kelas kita langsung diskusi dan mungkin kemungkinan akan praktek juga, ya. Sampai di sini ada yang pertanyaan lagi tentang jurnal? Kalau tidak ada, untuk kegiatan pembelajaran hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.